Saya Chandra Kaviani, bertugas sebagai properti. Saya Chandra Lia, berperan sebagai Nina. Saya Nisa Sarashika, berperan sebagai Lasri. Saya Muhammad Lutfi bin Hafiz, berperan sebagai Musta. Saya Muhammad Fatir, berperan sebagai Usul. Saya Nana Sula, saya berperan sebagai Laila. Saya Hafia Piada, berperan sebagai Darsi. Saya Najla Kalisa, bertugas sebagai properti. Saya Gilang Agami, bertugas sebagai properti. Terima kasih, selamat menikmati. Mudah-mudahan pertanyaannya Mau berikan semuanya? memberikan apa yang berikan malam. Tapi ya, Malam ini aku dapat dipercaya bahwa aku tidak membutuhkan sama sekali karena menurutku baju ini sudah cukup untukku. kalau begitu artinya telah beres semuanya. Beres dan hasilnya pun beres. Siapa bilang beres? Kunci koper belum dapatkan kau bilang beres. Bagaimana selanjutnya kata begitu? Untuk ambil kunci dari anak kecil mesti pakai telepon segala. Kali ini dia akan kembali dan akan mendekat semuanya. Kau yang betul padanya. Pasti Bayu, dia itu nomor satu. Dia itu cukup terkenal dan pandai menolong penyakit, pandai membuat orang sakit, pandai menghidupkan orang, pandai mematikan orang. Barangkali seperti transfer. Lastri, Lastri, Apa? mau nasi dong?
Ustaz, Bu. Ustaz siapa? Ustaz menantu Ibu. Ustaz menantunya pengawas. Tidak salah, Bu. Suaminya Mas Iro. Suaminya Mas Iro. Kalau betul, masih mau tinggal di belakang. Tidak salah, Bu. Aku pakai baju baru ya? Iya. Pantesan aku jadi kelapa ini. Rumahku kelihatan gemuk sekarang. Lebih gemuk dari biasanya. Ustaz, Iya, Bu. kau tahu? Apa, Bu? Dia akan kiamat. Hah? Kau percaya? Dia akan kiamat. Tentu saja sedang pengajian. Jadi kalau dikatakannya. Ada saja kejadian di kamu yang dua ini. Aneh-aneh dan jahat sifatnya. Anak kecil daripada orang tua, ibu agama ditinggalkan, ibu disalahgunakan, dan kau tahu? Apa, Bu? Si Duduk ini mencuri. Siapa? Duduk keponakanmu, anaknya si Jati, anaknya si Lasi yang tinggal di Jakarta, sekarang jadi mencuri. Jadi pencuri. Itu aku katakan kiamat. Dudung dan mencuri. Nabi orang-orang membanjir, apa itu namanya kalau bukan pencuri? Toh? Iya. Belum. Soal dukun. Cerita apa? Kunci ini. Kunci ini saya temukan di depan. Barangkali di bawah si Dudung tercecer. Siapa yang dia jengkel menghadapi orang tua seraikan dan sejus itu? Memang baik. Seluruh orang dimarahinya, seluruh orang dimatinya. Setiap saat dan di mana saja, semua orang didakwa dan akan mencuri barang-barangnya. Kerjanya cuma mana-mana saja, Dan dalam kesempatannya dia, kalau makan dengan tidak ada kaya. seperti anak kecil. Ustaz, Dia baik. saya kira akan lebih baik kalau pekerjaan Pak Dudung belum selesai. Lebih cepat lebih baik, dan tentunya akan lebih cepat mendapatkan kebebasan yang telah lama saya idamkan. Tidak percuma saya memberi pakaian dan sedang sekaligus. Tidak lama lagi kita akan kembali dan kita akan dapatkan semuanya. Tentu, rencana ini harus berhasil. Baru akan lega nanti setelah aku menguasai rumah ini dan bertemu dengan Bapak. Karena ini tidak boleh tidak, rencana ini harus berhasil. Karena kita akan berhasil dengan baik dan berdoa. Tentu. Dan kita akan dapatkan apa yang kita dapatkan dari rumah ini. Pasti Ustaz, rencana ini harus berhasil. Tapi kalau gue itu kembali dan ada orang lain yang tahu bagaimana bro? Urusanku. Aku persyaratan sudah beres betul. Seberes baik 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam, 7 kepala lebah, dan 7 gayungnya kelapa. Tapi uang yang 7 juta itu dikelontarkan baik pada siang 4 kilo ini. Ustaz, saya nggak tahu. Ustaz, kau tahu? Apa bu? Jadi ya nggak, makanya dengerin Ustaz. Yang awas, ketahuilah bahwa kucing-kucing itu kalau lagi sehat atau di bawah seperti biasanya. Sebab semua orang sudah tahu. Sekarang kucing itu harus di dalam benih dan tidak itu memasukkan di antara rumah di dalam kamar tahu. Tolong, aku yang mau tolong. Kenapa semuanya kucing takut padaku? Bukankah kau ada ngasih tahu mencuri kucing-kucing
Di dalam pikirannya, lumbung-lumbung, peti-peti, dan balik-baliknya itu masih ada hartanya. Padahal itu semua udah diberikan pada anaknya. Semua orang dituduh mencuri barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Ya baik. Dan sekarang dia malah ngoceh sama anak-anaknya yang mencuri segala pekerjaan miliknya. Orang gila. Ustaz, Ya baik. saya kira akan lebih baik kalau Pak Dwi itu segera kemari. Kalau perlu susul dia. Dia aja terkenal kita, Bayu. Maksudku, namanya tidak jauh dari kita. Tapi Ada apa, Bayu? gimana pendapatmu? Apakah ada dosa dalam hal ini? Dosa. Buat kau di sini bertukar berkali-kali tentang ini. Bukan kau akan bersyukur kalau ada orang lain seperti manusia beliau. Iya, iya, Dan rencana kita akan menjadi lebih baik darurat. iya, Dan sebentar lagi kita akan dapatkan semuanya. iya, iya. Harus. Semua keluarga kecuali si Laila dan si Rusti. Semuanya punya mau dan menyetujui rencana ini. Sudah lama dan sudah cukup lama juga kita berikhtiar. Segala dukun dan doa-doa telah saya coba. Semuanya kandas dan gagal. Tapi kalau ada orang yang tahu kalau bukan bikin maling, bagaimana, Mas? Maksudmu ibu akan tahu? Tidak bisa. Ibu dapat kita bohongi. Bukan, si Laila. Itu urusanku. Anak manja itu memang satu-satunya penghalang. Tapi itu urusanku. Dan memang hanya dialah yang tidak mau tanda tangan dalam urusan ini. Tapi semuanya kan gampang. Ustaz, saya pun hilang satu. Yang satu lagi itu dimakan tutup. Atau apa yang mengambilnya? Dia lupa kalau saya kan yang satu dari celana dari pagi. Permisi, pulang nuwun. Mangga. Ustaz. Silakan, Mbak. Ustaz, rumahnya cepat. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Biarlah saya pergi. Hari ini mudah-mudahan hari yang baik. Meskipun di luar tak berdaya menghadapi, tapi mendung itu ada. Mendung baik dan mendung buruk. Mendung rugi dan mendung untung. Alias mendung mujur.
sungguh bingung. Kenapa? Saya belum bisa memusatkan pikiran. Apa karena caranya tidak terkuning, Pak? Betul, sangat betul. Kenapa? Nyonya mengingat sekali ibu Nyonya mati. Maafkan kalau saya bicara seperti itu. Karena pekerjaan ini baru bagi saya dan suka. Saya akan Pencuri! Pencuri! Tolong ada pencuri! Ada apa, Bu? Kok yang pencuri itu mencuri lagi? Saya bayarku. Masih, sekarang juga aku mesti keluarga. Aku mengidamkan tabung makan dengan ayam. Sejak muda dulu, aku mengidamkan hidup enak dari kamu dengan makan makan ayam. Ayolah Lastri, kau masih menukarnya. Iya, tapi tak usah ribut, lagi ada tamu. Kau apa dengan kamu itu? Ayamku mesti kembali. Ustaz, pergilah kau beli sayap ayam Di mana, Pak? di warung kelurahan. Paling itu aja buka satu bungkus 80 dijajakan jualannya ke tengah kota. Besok saja kita beli lagi. Sekarang tanya yang jual ayam begini. Demi apa aku? Ayamku mesti ada gantinya. Pasti akan mendapatkan gantinya besok. Sekarang? Besok. Sekarang? Besok. Kau bencana Lastri. Kau bencana aku. Udah usah kamu. Ustaz, besok kau harus mengantar ke Surabaya dan ke Bandung. Aku harus kuring. Bapakku pasti marah. Berdosa kamu. Maafkan Datuk, pekerjaan itu agak terganggu. tidak apa-apa. Orang tua memang dari kecil kembali kecil. Ustaz, tolong Datuk dibawa ke rumah. Baik. Baik. Di kampus ya? Jadi ini semua kehendak Dan seluruh keluarga. ya artinya Nyonya dan seluruh keluarga menginginkan ibu Nyonya mati. Jadi tolong biarkan suasana di rumah ini sendiri. Berlapis-lapis kegelapan, burung hantu berterbangan dan berkata, berkatilah, berkatilah. Ya, ya. Dengan kelima bermula bulan 3 jadi ibunya akan mati. Dengan hari Jumat Kliwon bermula bulan 3 pukul 10. Ustaz, Benar, Bayu. Ustaz, semua akan terlaksana, Ustaz. Coba dirugi kali. Tepat tiga pukul 10 Jumat Kliwon bermula bulan ketiga. Jumat mulai bulan ketiga pukul 10. Loh, bukannya hari ini, Pak? Iya. Apa tidak salah, Pak? Iya, barangkali salah dengar, Pak. Saya kira tidak. Tapi sebentar. Oh iya, memang salah. Memang sudah sulit telinga saya sekarang. Memang bukan pukul 10, tapi pukul 12 katanya. Belum apa sekarang, Bayu? Ini boleh ditangkap lagi. Ini tunggu langsung. Dengar saja, Pak. Saya harus bersemadi sekiranya hari ini yang Jangan sampai ketahuan kita. Baik, baik. Ibu sedang tidur, Pak. Belum apa sekarang? Pukul 12 kok memang ini. Barangkali tunggu waktu. Nggak tahu, enak. Kosong. Apa sih? Hampa, Bayu. Aneh. Bagaimana kalau ibu udah meninggal? Aku tidak tahu, Bayu. Bayu bagaimana?
Ayah, kucing ayah, mencuri ya. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Keluarga masih hidup. Tegal seperti pohon ini Tegang seperti pohon kelapa. Berapa kali sudah dia dijalankan? dan sudah semuanya gagal. Gak ada kelas sama sekali. Gagal. Dan kali ini pun juga gagal. Dan itu berarti selama ini kita telah tertipu. Mbak Dukun, Ya, beliau masih hidup. memang begitu kenyataannya. Memang. Jadi Pak Dukun telah menipu saya. Saya kira tidak. Saya kira tidak. 7 kilo beras, 7 kilo ketan, 7 ekor ayam, dan 7 juta rupiah habis tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Mestinya Pak Dukun dapat bekerja lebih baik. Dan sekarang, apalagi yang saya katakan selain bahwa dia masih hidup? Apa yang saya bisa menyatakan kalau itu berarti saya telah tertipu dan Pak Dukun lah penipunya? Saya cuma mengikhtiarkan Cuma mengikhtiarkan. seperti yang saya katakan tadi. Saya hanya mengikhtiarkan keinginan saja. Meskipun Tuhan berkata, saya sudah mengikhtiarkan dengan segala cara. Dan Iya. Katakan apa saja yang patut Pak Dukun katakan. Yang jelas, saya tak pernah membeli lotre. Saya ingin Pak Dukun untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan saya. Dengar, sekarang dia masih hidup. Jadi kau yang mau menipu saya? Jika demikian halnya, saya juga pernah menipu masyarakat Bayu. Jadi setiap daerah, ini membuat saya yakin bahwa kampung ini akan keajaibannya. Kalau itu saya juga melaksanakan tipu banyak orang Bayu. Iya. Saya tahu semuanya. Setelah begitu kejadiannya kalian berpasangan. Saya kena tipu. Dan sekarang, apa saya harus menyalahkan semua orang di kota ini dan menyatakan bahwa semua orang telah menipu saya? Begitu ngomong. tidak. Sekarang tolong dengarkan saya. Saya sekarang merasa bersyukur. Pada pekerjaan semuanya telah berakhir. Saya bersyukur karena ibu nyonya masih hidup. Dan walaupun mati, bukan karena ulah saya, bukan karena mantra-mantra saya. Berpuluh-puluh tahun setiap selesai mengerjakan pekerjaan, setelah setiap menjelang tidur, saya selalu berpikir, apakah orang-orang terlampau bodoh sehingga percaya terhadap kebenaran. Lucu kan Nyonya? Anak-anak yang berdoa untuk kematian ibunya. Mulailah. Ya ampun, saya kira Bunda cukup tahu apa yang saya rasakan. Kau tidak merasa apa-apa. Kau hanya merasa kasihan pada nenekmu. Sebab itu, dia lebih baik bagimu. Saya kira saya tidak pura-pura, Bunda. Bukan saya saja yang merasa kasihan sama nenek, lalu mengalami perbuatan ini dan lagi perbuatan saya adalah hal wajar dilakukan sebagai tribut terhadap neneknya. Ini bukan persoalan rasa kasihan saja, Bude, tapi menyangkut pikiran waras. Sekali lagi, pikiran waras. Jadi kau menganggap perbuatanku ini tidak waras? Saya yakin saya boleh berikut demikian. Apakah pekerjaanku waras? Kalau seluruh anak dan kalau seluruh anak
diam. Karena mama tak menemukan data benda apa-apa. Sekali lagi jaga mulut. Tak ada orang yang tahu. Dan tak akan ada orang yang tahu. Kecuali kau Kakak. Tinggallah baik-baik. Nenek, bukan saja tidak berguna bagi kita, tapi juga bagi dirinya sendiri. Untuk apa dia hidup selama itu sudah oleh perjuangan yang panjang yang tak pernah usai, yang tak pernah putus, dan hanya berisi pikiran yang mencapaikan. Oleh sebab itu, pekerjaan kita dan pekerjaan yang membantu dirinya menyempurnakan sanksi badani, derita badan yang diidam-idamkan oleh seluruh orang tua. Maaf, kalau pemikiran kami tidak terjangkau oleh pemikiran pendekmu. Apakah Bunda tidak percaya pada Allah? Sebagaimana Allah sendiri, kebenaran itu cuma satu, dan itu miliknya. Apakah kebenaran itu akan dialih oleh banyak orang atau tidak? Sama saja. Baiklah, saya tidak akan berdalil apa-apa. Itu tidak ada artinya buat juga. Lakukan semua yang sudah didaki. Tapi saya yakin semuanya akan gagal. Dan saya kira Mbah Dukun itu pun merasa apa yang merasa sebab ia pun Lasri, masih kau yang mencuri kunci itu? Kunci? Kalau tidak, pasti kau punya tebikatnya. Ayo, mana kunci itu? Mana? Cepat, habis kunci itu sebelum kuburik. Kunci itu kami, kau masuk. Cepat carilah. ini apa? Kunci kan? Kunci mana? Saya sudah bingung. Setelah menjalani hari yang panjang dan keras ini, akhirnya ketemu lagi dengan kekosongan seperti anak kecil. Laila, pasti kau pernah berpikir seperti saya kenapa aku masih hidup saja? Padahal kamu sudah tua. Laila, ikutlah saya untuk menyiksa kau. Tentu saja, ini sangat gembira. Setelah anak dan cucuku, setelah semua yang mereka mati. Kamu bilang kamu dan bapakku. Kau adalah laki keras, tapi dia tidak mencintainya. Sedangkan bapakku, dia akan memberani, baik, cerdas, dan taat sama orang tua. Di mimpi itu, kamu datang sembarangan. Dia marah-marah dan mengatakan bahwa aku sudah gila. Dia mengatakan bahwa aku sudah gila. Lalu, setelah sore yang itu, dia bilang padaku, Manis, kalau ada sesuatu padamu, maka ada suatu bangsa. Kau telah diperpanjang usia oleh Allah. Maka bersyukurlah. Kau harus jaga anak-anakmu. Jagalah cucuku, jagalah mereka, dan jagalah semuanya. Kau sakit tersenyum. Aku lalu bangun dan tidur. Dan berkata pada diri sendiri, Manis, kau harus sholat. Ya mereka, setelah sholat, orang akan mendapatkan oleh tenaganya dan kepercayaan untuk biasa hidup ini. Ayo, kita sholat bersama-sama ya. Assalamualaikum, Mas Musta. Ada apa? Bicara pelan-pelan, jangan santai, tenang. Ada dulu nafasnya. Bicara sekarang. Ada apa? Duduk, Mas. Duduk, keponakanmu. Iya, daripada menunggu Lasri. Ada apa dengan Duduk? Apa lagi yang tutup kunci itu? Mencuri hadiah. Apa yang dicurinya darimu? Tolong jadi biar kepada dia silakan pada Duduk. Tadi bermain perang-perangan di halaman rumah saya. Setelah bermain perang-perangan, Duduk dan teman-temannya membaca bangga paruh milik saya. Saya sudah mencoba untuk memberi hati, namun ucapan saya tidak dihiraukan.
kasih telah